Di dalam sebuah ayat Al-Quran, Isa Al-Masih berkata begini, Bang. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayyan. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Ini kata Isa Al-Masih. Ya. Di dalam Al-Quran. Pada hari kelahiranku, Ya. pada hari wafatku, wa yauma amutu, pada hari wafatku, dan wa yauma ub'atsu hayyan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Wow. Berarti sebenarnya di Al-Quran sudah dijelaskan tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Isa Al-Masih, Bang. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya dan Bang Effendi Usman di channel TV Laskar Kristus dan tentunya di channel Injil Habaget. Luar biasa, saya tidak sendirian, Bang Effendi juga tidak sendirian, tapi kami berdua ya. Kami berdua hari ini akan berbincang-bincang mengenai tuduhan-tuduhan daripada para mu'alaf, kemudian para ustadz ya, yang notabene-nya Islam dari kecil ya, yang sering mengatakan bahwasanya itu Kristen kafir, orang Kristen itu masuk neraka, Injil sudah dipalsukan, Yesus itu tidak disalib. Dan saat ini kita akan berfokus untuk membahas tentang Isa tidak mati disalib seperti yang dituduhkan oleh seperti Ustadz Mujir, kemudian Ustadz Abdul Somad, Ustadz Nababan, Ustadz Feliciau, Ustadz Nandar, bahkan semua deh para ustadz ya. Kita tidak ragu-ragu demikian karena memang keyakinan mereka bahwa Yesus Kristus itu tidak disalib tetapi diserupakan. Yesus Kristus itu tidak disalibkan, sudah diangkat ke sorga katanya ya. Nah, maka saat ini kebetulan ada kita bersama-sama dengan mantan Islam, yaitu Bang Effendi Usman, saat ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kesempatan kita untuk bertanya agar kita diberkati. Nah, Bang, gini Bang, bagaimana pandangan Abang ya tentang tuduhan-tuduhan itu, Bang, yang katakan bahwa Isa tidak mati disalib? Apakah memang di Islam itu dibenarkan demikian memang? Keterangannya seperti apa, Bang? Iya, baik. Memang yang saya imani dulu bahwa demikian. Kalau Isa Al-Masih tidak pernah mati disalib. Jadi yang mati disalib siapa? Itulah orang yang diserupakan. Nah, pertanyaannya siapa yang diserupakan itu? Nah, sampai hari ini tidak ada orang yang tahu siapa yang diserupakan. Kalau soal Ustadz Abdul Somad berkata yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot, ya, pertanyaannya dari mana Ustadz Abdul Somad tahu kalau yang disalib itu Yudas Iskariot? Ada ayatnya nah, Bang? Di dalam Al-Quran tidak ada. Oh, Yudas Iskariot. Di dalam Al-Quran tidak ada yang disalib itu Yudas Iskariot. Nah, yang mereka sebutkan nih, Bang, saya potong, Bang. Mereka selalu katakan, Ustadz Muncir bilang itu bukan Yudas Iskariot, bukan siapa-siapa, tetapi itu kaum Hawariyun, salah satu murid dari Tuhan Yesus Kristus yang paling muda katanya. Iya. Ini ada ayatnya atau bagaimana ini, Bang? Itu juga tidak ngambang gitu. Ngambang ya? Ngambang, benar-benar tidak ada. Pertanyaannya begini loh ya. Kalau Ustadz Abdul Somad berkata Yudas Iskariot, pertanyaannya dari mana beliau tahu Yudas Iskariot? Ya. Apakah beliau lihat di Alkitab? Betul. Kalau memang beliau lihat di Alkitab, apakah mana ayatnya? Betul. Yang mengatakan Yudas Iskariot mati disalib? Mati disalib. Nah, bukankah Alkitab sudah dipalsukan? Iya, betul. Kenapa masih mencari kebenaran di kitab yang palsu? Di kitab palsu, betul. Nah, sekarang kita ikutinlah gaya cara mereka. Yudas Iskariot ya. Yudas Iskariot itu tidak bisa, darahnya tidak bisa dijadikan sebagai penebus karena darah berkhianat, darah orang berdosa. Iya. Nah, kita nggak melihat sisi Yesus di sini ya. Iya. Kita melihat Yudas Iskariot. Tidak gampang. Sekarang kita melihat apa sih kata Al-Quran? Dari mana mereka tahu bahwa Isa Al-Masih tidak mati disalib? Di dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan wa qaulihim anna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum. Artinya, dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa itu. Nah, bagaimana dengan perkataan Isa Al-Masih sendiri? Betul. Di dalam sebuah ayat Al-Quran, Isa Al-Masih berkata begini, Bang. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayyan.
dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Ini kata Isa Al-Masih. Ya. Di dalam Al-Qur'an. Pada hari kelahiranku, Ya. pada hari wafatku, wa yauma amutu, pada hari wafatku, dan wa yauma uba'atsu hayyan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Wow. Berarti sebenarnya di Al-Quran sudah dijelaskan tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Isa Al-Masih, Bang. Lalu dari mana mereka selalu katakan bahwa Isa tidak mati di salib? Tidak pernah mati. Isa tidak pernah mati, tapi diangkat ke langit ketujuh. Nanti katanya, saya dengar dari ceramah Ustaz Abdul Somad dan juga Ustaz Mujir, mereka katakan bahwasanya Isa datang nanti di akhir zaman untuk mengalahkan Dajjal. Kemudian nanti dia bunuh babi-babi. Dia hancurkan salib. Dia akan kata dia. Nah, disitulah dia nanti baru mati katanya menurut itu. Nah, itu bukan menurut Al-Quran, itu menurut hadis. Menurut hadis, Bang? Menurut hadis, bukan menurut Al-Quran. Jadi kita padahal kan yang dipegang aslinya ini Bang Al-Quran, Bang, ya. Sebenarnya Al-Quran, tetapi di dalam Islam itu wajib mereka berpegang pada dua hal, Al-Quran dan hadis. Nah, disitulah saya sering berkata kepada teman-teman yang Islam saya berkata inilah hebatnya kekristenan. Cukup berpegang pada apa kata firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Makanya Bang Arif, Alkitab itu, Bang Arif pasti sudah tahu ya. Saya yang baru tahu Alkitab bahwa tidak pernah saya jumpai tutup kurung buka kurung dalam Alkitab. Iya. Tidak pernah saudara jumpai di dalam Alkitab itu ada tutup kurung, ada buka kurung. Tidak ada. Betul. Itu tidak akan ada. Ya makanya di ayat yang tadi dikatakan Isa Al-Masih wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Isa Al-Masih tidak mati dan tidak dibunuh. Tidak mati disalib dan tidak dibunuh. Ayat ini berkata apa? Coba Bang baca artinya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kira-kira bertentangan nggak dengan ayat tadi? Bertentangan lah. Bertentangan ya. Apa kata Allah? Kalau seandainya kita mendapatkan satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Ya, kata mereka sih Bang, kalau ada bertentangan itu bukan firman Allah katanya. Sekarang kita melihat dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadau fihi ikhtilafan katsiran. Artinya, maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukan berasal dari Allah, maka banyaklah bertentangan di dalamnya. Ini baru dua ayat kita lihat ya. Ya, bertentangankah atau tidak? Silakan teman-teman berpikir sendiri. Betul. Nah, karena di ayat yang satu dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabu, engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Di ayat ini dikatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayyan. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari dibangkitkan hidup kembali. Ini bukan kata siapa-siapa. Ini kata Al-Quran sendiri.